Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat meskipun belajar yang berjarak ini. Semoga kalian semua, kita semua berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di hari Jumat yang berkah ini, topik pembahasan kita kali ini adalah tentang kegiatan ekspor impor. Jadi masih tema wirausaha kelas 6 subtema 2 dan 3. Kenapa harus ada ekspor dan impor? Jadi setiap negara itu tak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, apakah barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Oleh karena adanya perbedaan ya, sumber daya alam seperti kekayaan alam, kesuburan tanah, kemudian ragamnya hewan dan tumbuhan, serta mineral dan barang tambang, negara-negara yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih bermutu dan banyak jumlahnya. Apalagi negara-negara maju yang dalam hal ini teknologinya tinggi, mereka cenderung melakukan spesialisasi produk barang tertentu. Sementara barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negerinya, dia pasti akan mengambil, ya kan? Dia pasti akan membeli ke negara lain. Nah, hal inilah yang menimbulkan kegiatan perdagangan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi ekspor impor sempitnya nih ya, dalam artinya ekspor itu menjual barang dari Indonesia ke luar negeri, ya, mengeluarkan ya barang ataupun jasa. Jadi nggak cuma barang, kadang jasa seperti tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke Malaysia, ke Arab Saudi, itu juga sama juga dengan ekspor. Kemudian kalau impor dalam artian sempit, kita membeli barang-barang dari luar negeri. Sekarang gampang sekali berdatangan produk-produk Cina, mainan, smartphone, PS dan lain sebagainya. Baik, tujuan ekspor dan impor. Tujuannya pertama adalah memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita sendiri. Jadi kalau kita kurang stoknya, maka kita ambil dari luar negeri. Kemudian mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Jadi kalau misal mesinnya untuk pabrik-pabrik kita di sini kurang lengkap, maka mau nggak mau kita impor untuk mesin industrinya, ya kan? Misalnya kita membuat sepeda motor atau mobil, merakit, tapi alat-alatnya, robot-robotnya dan lain sebagainya yang menunjang meningkatnya produktivitas hasil produksi kita, maka mau nggak mau harus impor dari negara luar. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara. Devisa itu pendapatan ya, pendapatan negara. Nah, barang ekspor di Indonesia itu ternyata ada satu migas, minyak bumi dan gas. Kemudian yang kedua non migas selain minyak bumi dan gas. Nah, ekspor migas apa saja sih Pak Indra? Satu, minyak bumi mentah. Yang ini diekspor ke Amerika, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sementara untuk gas bumi diekspor ke Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Nah, bagaimana dengan yang non-migas? Jadi non-migas apa saja sih Pak Indra? Nah, pertama adalah hasil pertanian dan hasil kehutanan. Hasil pertanian bisa getah karet, teh, tembakau, kopi, biji coklat. Kemudian hasil hutannya bisa rotan, bisa damar, ya, dan sejenisnya, kayu-kayuan. Kemudian berikutnya adalah hasil industri. Jadi apa saja yang menjadi hasil industri di perusahaan-perusahaan dalam negeri? Ada kain tenun, batik ya, baju siap pakai, tekstil, kainnya saja mungkin, kayu lapis, kayu gergaji, pakaian jadi, karet olahan, minyak atsiri, semen, minyak goreng, mebel, kertas, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Kemudian yang ketiga, hasil tambang.
Jadi ada biji tembaga, biji nikel, biji timah, bauksit, batu bara, belereng, pasir, dan emas. Lupa apa yang ditulis. Yang keempat adalah hasil laut, bisa ikan, garam, mutiara, karang-karangan, dan udang. Baik, sekarang produk impor. Impor juga, Indonesia juga mengimpor barang-barang dari luar negeri. Di antaranya adalah, nah tampak pada gambar itu produk Cina semua, made in China. Jadi sebagai informasi saja bahwa Penda pernah dapatkan dalam surat kabar atau info di internet bahwasanya 10 golongan barang yang diimpor paling banyak kurun waktu Januari sampai Juni 2020 tahun ini. Yang paling besar adalah memang barang modal. Barang modal semacam mesin dan peralatan mekanik ya. Perlengkapan elektrik, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, ini barang modal. Kemudian selebihnya ada barang konsumsi dan barang baku penolong. Baik, mesin dan peralatan mekanis tuh paling tinggi dia 10,83 US dollar, 10,83 miliar. Jadi banyak banget ya negara kita impor dari negara lain, sampai mesin aja impor. Kemudian ada perlengkapan elektrik, kendaraan. Kendaraan masih ada yang impor. Ampas atau sisa industri makanan di sana sudah jadi ampas, di sini masih diambil, dikonsumsi sama warga kita, sama Indonesia. Gula dan kembang gula ini dari Cina nih banyakan. Ya. Biasanya untuk bahan kimia, untuk komposisi makanan, campuran makanan dan lain sebagainya nih, kembang gula. Pupuk. Pupuk banyak dijual beli, lagi ramai. Orang banyak nanam. Logam mulia seperti emas, perhiasan, permata ya. Kemudian kendaraan motor atau spare partnya, ya kan? Kemudian barang-barang tekstil, dan terakhir kereta api, tram, dan lain-lainnya. Nah, Indonesia dan beberapa negara ASEAN. Jadi ekspor impor barang dan jasa antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, Indonesia mengekspor tembaga, udang, kayu lapis, dan TKI ke Malaysia. Sementara Malaysia mengekspor makanan kaleng, pupuk, minyak bumi, dan mesin industri ke Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan Singapura. Indonesia mengekspor minyak mentah, gas, karet, kopi, teh, udang, lada putih, timah putih. Sementara Singapura mengekspor peralatan mesin logam, elektronik, alat komunikasi, pipa besi atau baja, dan mesin industri. Yang ketiga ada kerjasama antara Indonesia dengan Thailand. Indonesia ekspornya ke Thailand berupa tembaga dan pupuk. Sementara Thailand mengekspor ke Indonesia berupa beras, gula, besi, dan baja. Yang subtema berikutnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Pertemuan sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Namun yang ini kita akan kupas tuntas tentang tujuan MEA, kemudian dampak positif dan negatif, serta langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk mengurangi dampak negatif. Ya, dengan diberlakukannya MEA akan terjadi aliran bebas baik barang dan jasa, TKI, TKA, investasi dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN tujuannya meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi ASEAN yang kuat. Kemudian dampak positifnya bisa kita baca bersama-sama. Jadi positifnya meningkatnya kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara, mempermudah investor untuk menjalankan investasinya, kemudian mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas, keterampilan pribadi, dan berpikir terbuka. Dampak negatifnya terancamnya posisi industri dalam negeri, lokal itu dalam negeri, karena nggak sedikit produk luar negeri yang memiliki kualitas lebih dibanding dengan produk lokal. Kemudian yang kedua, dampak negatif nih penting, adanya eksploitasi sumber daya alam dari perusahaan asing ya, dan juga sumber daya manusia. Jadi dihargai murah tenaga kerja kita sama perusahaan asing. Jadi kayak dibodohi gitu ya. Dampak negatifnya sulitnya mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan masyarakat luar. Nah, tenaga kerja asing lebih bagus, makanya dipakai tenaga kerja asing. Terus gimana Pak cara kita mengurangi dampak negatif MEA? Pertama, berlakukan syarat terhadap
masuknya barang dan jasa ke Indonesia. Kemudian kedua, berikan syarat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin investasi di Indonesia. Dan yang ketiga, lindungi kekayaan alamnya atau sumber daya alamnya agar tidak dieksploitasi perusahaan asing. Tetap semangat mengerjakan tugas. Bila pagi datang, jangan tunggu sore. Bila sore datang, jangan tunggu pagi. Ya, jangan tunda-tunda ya. Kerjakan tugasnya. Nah, evaluasinya adalah 1. Halaman 68. Bagian ayo menjawab dan ayo berlatih. Kemudian halaman 118 ini soal evaluasi nomor 19 sampai 24. Ada pilihan ganda dan ada uraian. Itu saja dari Pak Indra. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.